Itu mohon maaf Pak Puji, biasanya kalau dari sisi medis, stroke itu kebanyakan faktor makanan seperti kolesterol, asam urat, gula, sehingga terjadi pengentalan darah. Itu Mm-mm. termasuk tipe yang mana seperti itu Pak berarti? Itu yang kebanyakan yang ekses tadi, Pak. Jadi hanya beda bahasa sebenarnya. Itu yang ekses, yang kemudian nanti banyak pecah pembuluh darah. Tapi jumlah yang kita temui loh ya, bukan di luar ya. Mungkin di luar ada teman-teman yang nemuinya lebih banyak ke eksesnya ya, ke yang apinya. Tapi kita banyak ketemu kasus rata-rata lidahnya pucat karena defisiensi. Itu. Ini aja Iya Mas. betul Di Pak, sini. Ya. yang di rumah sakit kebanyakan itu seperti yang ekses itu. Enggak juga, Pak. Karena Enggak juga. akhirnya kadang-kadang pengobatannya ke arah pengencer darah, kemudian tapi Nah, kalau kalau belum pecah ya. nah, itu justru ketika dia dapat lihat aja lidahnya. Kalau lidahnya pucat, udah defisiensi itu. Kalau dia dikasih pengencer darah, itu tambah drop dia. Makanya biasanya kita cegah dia menggunakan ramuan ataupun obat yang sifatnya dia mengencerkan darah kuat. Kecuali dalam kondisi ada pecah pembuluh darah, lidahnya pucat, kita kasih pengencer darah dalam waktu singkat untuk menyelesaikan persoalan utamanya, kemudian baru tonifikasi. Itu ada jeda sebentar untuk mengejar ke pecah pembuluh darahnya. Dan itu ada ramuan tertentu yang sifatnya bisa menyelesaikan itu, tapi ngedropnya nggak terlalu. Jadi ada pilihan ramuannya itu juga berbeda gitu. Nah, cuma karena dikenal kalau stroke itu adalah pecah pembuluh darah, butuh pengencer darah, ini masalah. Karena laju endap darah yang tinggi, darah kental itu bisa. Jadi kasus yang pengentalan itu bisa karena memang panas sehingga darah menjadi kental, karena cairannya berkurang, selnya itu tetap, bisa juga karena kelembapan, jadi cairannya itu berlendir, lembab, atau kedinginan. Itu faktor yang menyebabkan perlu Suaranya putus-putus, diencerkan. Pak. Itu. Halo, Kedengeran Pak, jelas jelas jelas. perasaan jelas itu dari sini. Jelas Pak. Mung- Mungkin Jaringan sinyal di sinyalnya. tempat ibu yang kurang stabil. Kemungkinan seperti itu sih. Ini kalau teriak-teriak repot nanti. Nah itu. Di Sidoarjo Nggih, suaranya Pak. terdengar jelas. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ini faktor yang menyebabkan darahnya kental itu apa? Itu yang harus dicari. Bukan kemudian langsung dikasih pengencer darah. Karena pengencer darah itu ada macam-macam. Maka kita kenal jahe itu bisa mengencerkan darah dengan menghangatkan. Pada kasus darah yang pekat karena kedinginan, maka ini kita sebutnya dingin mengeram, maka diencerkan dengan jahe. Tapi pada kasus yang darahnya pekat kemudian panas, maka digunakan umbi dewa, itu daun dewa, binahong, itu bisa dipakai. Kemudian kalau dia ada lembab panas, itu ada panas yang karena kelembapan, bisa dicampur dengan sambiloto. Sekaligus menurunkan tensinya, akar gambir. Gitu. Tetapi pada kasus yang dingin, umbi dewa yang pengencer darah pada kasus yang lidahnya defisien, pucat, itu justru nanti stroke-nya Apa? nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Namanya klasifikasi ramuan yang punya sifat masing-masing yang kemudian penggunaannya disesuaikan dengan proses terjadinya suatu persoalan. Itu seperti itu. Nah, ini aslinya sebenarnya dengan medis itu nggak beda. Bedanya itu cuma bahasa. Cuma karena kemudian dianggap semuanya sama, ini yang keliru masalahnya. Itu. Coba aja yang lidahnya pucat kasih amlodipin itu. Ah, ginjalnya rusak, kakinya bengkak. Nanti stroke-nya tambah parah gitu. Boleh dicoba aja. Ngeten.
Ada lagi pertanyaan? Saya tanya, Pak. Ayo. Penjelasan, Mon. Itu tadi saya mendengar kalau pembuluh darah pecah diberi obat pengencer ya, malah. Iya. Lah, saya hubungannya kalau diencerkan itu apa malah tidak beku atau Prof, bagaimana itu? bukan Ada Prof, ini maaf. Pak, Maaf, ada Prof, bukan. ramuannya itu ada ramuan pengencer tanpa pembeku, ada Oh, ramuan pengencer dengan plus pembeku. oh ya ya. Nah, itu yang kita pakai yang itu. Yang plus Maka beku ya berarti kalau sudah ya, pecah. maka ini masuk ke genosnya masuk ke sama dengan umbi dewa, tapi yang kita ambil yang dari Cina, Thailand, itu yang sering dipakai ketika orang luka karena tusukan pedang, luka karena tembakan, biasanya minum itu, darahnya itu jadi yang pecah, yang bekuan itu jadi encer, kemudian dia bisa diserap, yang kemudian terjadi pendarahan, dia langsung nutup itu, bisa langsung beku. Jadi dia punya dua muka. Nah, ada ramuan yang sifatnya melancarkan darah tapi tidak membekukan, hanya satu muka. Ada ramuan yang membekukan tapi tidak melancarkan, hanya satu muka. Nah, kita pakai yang dua muka tadi. Maka di tempat kita namanya angistro. Angistro biasanya untuk angina pectoris yang kuat, istilahnya sesak gitu karena bekuan darah di jantung itu, kemudian stroke, pecah pembuluh darah, kemudian kecelakaan sesudah kecelakaan yang sampai kemudian menimbulkan pecah pembuluh darah di otaknya. Ini biasanya kerjanya cepat. Saya tuh ngambil dari resep kuno. Itu saya ambil, saya pelajari, kemudian saya pakai, praktekkan. Alhamdulillah banyak membantu pada kasus yang seperti itu. Nah, pada orang yang lidahnya pucat tapi ada pecah pembuluh darah, kita pakai itu hanya biasanya 1 botol atau 2 botol, habis itu baru tonifikasi. Nah, tonifikasi ini tetap ada pengencer darahnya, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Karena lebih dari 10% dia merusak komposisi. Nah, ini kalau dia mau ditambahkan kelebihannya, lidahnya harus mencukupi situasi itu. Maka kita bikin ramuan itu masing-masing berbeda. Ada yang sifatnya seperti ini, di level kerjanya di sini, pada kondisi seperti ini, yang satunya lebih berat lagi, fokusnya di mana dan sebagainya. Semuanya pengencer darahnya, cuma dosisnya kecil atau menengah, kerjanya cepat atau kerjanya lambat itu masing-masing dibutuhkan supaya tidak terjadi masalah nantinya terhadap orang tersebut. Dan ini sudah kita kerjakan selama bertahun-tahun, alhamdulillah hasilnya bagus. Misalnya kemarin ada murid kita, istri murid kita itu laki-laki, dia tipenya defisien, dia sakit selama 6 tahun, bisa kita perbaiki dengan izin Allah, kemudian selama 2,5 tahun itu, karena kesalahan makanan, kesalahan obat-obatan dan sebagainya. Nah, istrinya stroke, kemudian lapor ke kita, langsung dibekam karena tipenya panas, kemudian ramuannya itu kita kasih stroke yang ada penurun tensi sama pelancar penghenti pelancar darah dan menghentikan kalau ada pecah pembuluh gitu. Nah, dikasih itu hanya dikerjakan 1 bulan sudah normal seperti sedia kala. Karena dia kalau telat sedikit yang tipe-tipe seperti ini biasanya cacat itu. Muncul kecacatan. Nah, kalau defisiensi itu walaupun telat seminggu, 2 minggu, 1 bulan itu masih bisa normal lagi 100% biasanya. Ini rata-rata seperti itu. Nah, kasus yang di Indonesia hampir sebagian besar yang kita temui defisien. Yang penting jangan dari defisiensi berubah menjadi komplikasi. Nah, ini lebih ruwet lagi. Ini biasanya kesalahan penanganan, kesalahan dari makanan yang kemudian tidak dipahami tentang perbedaan tipe tadi. Itu seperti itu. Monggo lagi, ada yang ditanyakan? Tanya, Pak. Ya. Itu mengenai tadi defisiensi.
Saya Iya. kemarin itu Oh ya, eh, ya. ada kasus hampir Ya, hampir mirip seperti ini. Jadi ketika didiagnosa dokter itu semua normal, Pak. Tensi normal, semua cek darah semua normal. Nah, tapi mengalami kelumpuhan. Mulut juga susah bicara. Ya indikasi stroke seperti itulah. Terus kemudian saya kasih herbal, saya cek tensi makin rendah, tensinya itu makin turun lagi gitu. Tapi orangnya normal. Orangnya malah mukanya makin cerah gitu. Itu gimana itu, Pak? Makanya dikasih obat apa? Herbal yang fungsinya pelancar darah lah gitu. Ya emang nggak boleh. Tensinya turun. Mungkin dia masih kuat, tapi nanti lama-lama jadi masalah. Kalau lidahnya pucat, jelas pucat ya, itu biasanya tonifikasi. Biasanya kalau tekniknya dimoksa. Kemudian otot-ototnya direnggangkan. Biasanya karena kalau dia narik ke sebelah, biasanya kan mendek sebelah otot ini kan misalnya kanan dan kiri, dia ada yang masuk, ada yang keluar. Nah itu kalau mendek yang bagian dalam itu mesti apa? Jadinya tangannya bengkok, kaki juga sama gitu. Makanya biasanya ditarik sebaliknya. Oh iya. Iya, soalnya cuman saya totok aja sudah ada perubahan sih, tangannya sudah bisa bergerak, kakinya juga, cuman kan masih belum bisa itu. Cuman tensinya kok makin turun, jadi herbal itu saya hentikan, herbal yang untuk pelancar itu. Lah iya emang nggak bisa, nggak boleh itu. Iya. Jadi Terus yang ke depan kedua, harusnya apa, Pak? yang tipenya defisiensi tadi tidak boleh makan buah, susu, air kelapa, itu nggak boleh. Oh iya. Nah ini Iya, orangnya juga gitu, minum air kelapa semua. Nah ya udah, mantep lah. Iya. Tanpa saya kasih tahu minum air kelapa, air nira kemarin, waduh. Iya karena Kok itu makin rendah? karena kayak gini, satu orang hipertensi itu pasti mencari kayak misalnya labu, kemudian mencari obat-obatan jenis ledri, terus nanti obat-obatnya yang sifatnya semuanya menurunkan tensi tanpa dia mengerti proses terjadinya. Perlu diketahui teman-teman semua, orang kalau tidak pernah hipertensinya di usia sudah tidak muda lagi, sudah mulai usia 40 tahun ke sana, mudanya normal, ini hampir sebagian besar itu gangguannya di sistem cerna. Kalau dia mau merubah pola makan, olahraga lagi, kemudian pikiran tenangkan, selesai masalahnya. Kolesterol, tensi, asam urat itu hilang. Tapi ketika dia minum obat, tidak mau merubah pola makan, maka darahnya semakin kotor. Sudah pola makannya tetap kotor, dikasih obat lagi, tidak mau gerak. Ini tidak selesai masalahnya. Hanya tidak selesai, kemudian dianggap tidak bisa, kalau hipertensi, gula tidak bisa sembuh. Akhirnya apa? Ya sudah pasrah, nunggu kematian dalam posisi sakit seperti itu. Padahal zaman dulu nggak ada orang yang seperti itu. Itu penyakitnya para juragan, sing sugih, mangan enak, males gerak. Kakek perintah, terus emosinya tinggi. Nah kita hari ini sakit karena kita mengikuti pola juragan zaman dulu. Pak, Berarti nanti itu dikasihnya kemana, Pak? Arahnya berarti apa? Ditonik juga gitu. Nah ini harus ini ya. Ini harus buat grup nih, grup konsultasi. Oh. Iya, Pak, betul ini. Nah, setuju. Nah, bro, kalau yang ikut di Tegal kan sudah ada grupnya. Ini harus dibuat grupnya lagi. Misalnya Batam mau bikin grup sendiri dari apa yang ada, tim ini monggo silakan. Pak, ada pertanyaan. Pak Komarudin. Defisiensi ini berhubungan dengan kurangnya materi darah atau cairankah dan meningkatnya patogen dingin atau lembab? Defisiensi itu kan kelemahan ya. Kelemahan itu ada kelemahan energi, ada kelemahan materi. Kalau materi berarti ada darah, ada cairan. Ada zinc, 3 ini kan, darah, cairan, zinc. Mana yang mendominasi? Kemudian kalau energi, energinya di level berapa? Level 1, 2, atau 3?
Nah, itu menunjukkan kelemahannya. Nah, kalau kelemahannya level 1 berarti biasanya di area limpa, paru, jantung. Nah, kalau di area level kedua biasanya ada di jantung, limpa dengan ginjal. Nah, area yang ketiga itu cuma jantung dengan ginjal. Itu biasanya udah gagal organ. Yuk, silakan ada yang mau nanya lagi. Mau tanya, Cuk. Ya, monggo. Saya belum begitu paham yang antara defisiensi sama ekses tadi. Kalau melihat lidahnya itu sih merah ya, merah kan ekses ya. Tapi orang itu ini lemes gitu. Nah, merahnya merah muda atau merah tua, lidahnya tebal atau lidahnya tipis, lunak atau keras. Lidahnya itu merahnya merah tua terus tipis. Tipis. Biasanya kalau betul seperti itu, biasanya dia kekurangan cairan. Lemesnya karena kekurangan cairan. Kalau betul kayak gitu, nanti ada dua muka. Satu kekurangan cairan murni, yang kedua energinya kurang, cairan kurang. Itu dua muka. Nah, ini biasanya lidahnya merah, menyala, tapi kakinya dingin. Dia lemas, tapi juga haus itu. Itu namanya dua muka. Nah, itu nanti di peta penyakit itu ada semuanya. Jadi itu dipelajari sampai kita tahu detail gitu. Dari lidah gejala itu bisa kita membuat satu kesimpulan yang rinci nantinya. Jadi tahunya itu stroke-nya karena hipertensi cuma gitu sih. Nah, ini kita sebagai pengobat tradisional diharapkan kita meningkatkan kemampuan kita sehingga kita bisa tidak dipandang sebelah mata juga sama teman-teman yang di dunia medis, karena kita menggunakan ilmu yang jelas, ada standarisasinya, proses terjadinya penyakit juga ada jelas, terus cara mendiagnosa, menganalisa kasus sehingga menimbulkan kesimpulan itu juga jelas. Kemudian pemberian ramuannya, teknik terapinya juga jelas, ada batasan SOP-nya yang jelas lah, sehingga kita batasan orang itu melanggar benar atau tidak itu ada koridor yang jelas itu. Nah, selama ini mengikuti pola masing-masing. Itu pola masing-masing. Kalau yang pinter ininya terbiasa bisa benar, walaupun kemudian ketika neranginnya itu nggak pas itu, tapi dia bisa mengerjakan benar. Tapi kemudian tidak bisa dijadikan standar baku, karena apa? Dia pakai perasaannya dia dan sebagainya itu. Nah, ini kita mencoba teman-teman itu menggunakan standar baku yang sama, kemudian kejelasannya yang jelas, sehingga kita bisa meningkatkan lah harkat martabat daripada pengobat tradisional itu sendiri. Maaf, Sefu, punya ini enggak? Punya bukunya untuk panduan ini jurnalnya gitu? Nah, pertanyaannya bisa membaca enggak gitu? Yang udah bahasa Indonesia gitu? Enggak, maksudnya bisa membaca enggak gitu? Jadi, karena ketika membaca buku itu perlu belajar ininya, apa cara membacanya. Karena saya sendiri untuk bisa memahami itu saya butuh bertahun-tahun, sampai 23 tahun saya itu belajar untuk memahami satu persoalan itu. Dan itu biasanya karena ini terus terang ya, saya pernah ketemu murid, dia sudah belajar akupunktur sampai ke Jerman, sampai ke Cina. Ya, ini orang Malaysia. Itu sampai belajarnya ke profesor yang ahli akupunktur. Tapi ketika dia sakit sendiri tidak bisa memahami sakitnya. Berarti ada yang lepas di sini. Saya ketemu orang yang pengujinya akupunktur di Indonesia. Pengujinya akupunktur di Indonesia. Dia ngajari lidah, ngajari nadi. Tapi ketika kita tanyakan tentang sebuah nadi dengan lidah, dia sendiri ngomong, sebenarnya saya tidak menguasai benar, Pak, gitu.
Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena dia tidak gunakan itu dalam diagnosanya harian. Dia teliti, dia analisa antara lidah, kemudian dari data yang masuk, gejalanya itu hari-hariannya dia perhatikan, buka jurnal lagi, meneliti lagi, memahami lagi, sampai dia membuat satu kesimpulan. Proses yang panjang itu dia tidak melaluinya. Karena begitu dia sakit, dia hafal, oh sakit kepala, tusukannya di sini, tinggal tusuk aja. Jadi hafalan. Nah, di tempat kita tidak seperti itu. Kita tidak menghafal. Kemudian kelemahan orang Indonesia itu ketika dia belajar TCM misalnya, ya, kelemahannya adalah pada TCM itu kata kuncinya itu ada di modul 2 itu, di peta penyakit itu. Nah, mereka tidak paham peta penyakit. Karena hampir sebagian orang Indonesia, bahkan di Cina sendiri, orang Cina yang dari sana juga cerita, yang paham tentang peta penyakit itu tidak banyak juga di sana. Teman-teman saya pernah mengundang ahli tentang sindrom dari Cina, itu seminggu ngajari semuanya, itu patungan biayanya itu 100 juta. 1 minggu bayarannya. 1 minggu hafal nggak? Nggak ada yang ngerti. Nggak menguasai. Karena memang itu nggak bisa dikuasai hanya 1 minggu. Tanya teman-teman yang belajar di modul 2, menguasai peta sindrom berapa lama? Lama. Saya sendiri menyelesaikan peta sindrom itu untuk saya paham sampai sekarang ya, itu membutuhkan waktu pemahaman dari belajar awal itu sampai sekarang 23 tahun. Itu masih kita teliti terus itu. Karena apa? Kasus itu berkembang, hari-hari berkembang, dan kita harus bisa menemukan antara teori yang di buku dengan kenyataan di lapangan. Teori antara ramuan yang di buku dengan kenyataan itu nyambung enggak gitu. Nyambung baru kita yakin bahwa oh ini benar. Yang ditulis di buku-buku kuno ini benar gitu. Nah, kasusnya seperti ini di musim ini. Saya menemukan ramuan untuk musim peralihan ini saya butuh 23 tahun. Baru ngeh itu di tahun ini ketika musimnya seperti ini. Saya ngerti ramuan itu sudah lama, tapi untuk ketemu pasnya sehingga ketika kita minum langsung bereaksi cepat, itu membutuhkan waktu yang panjang. Nah, ini yang bikin kita itu jadi lama belajarnya di situ. Maka tidak ada pernah kita jumpai orang yang hebat tentang ramuan itu kecuali dia prosesnya panjang. Maka di Cina untuk disebut profesor tentang herba Cina, itu dia kalau sudah mengadakan pengobatan sepanjang 30 tahun lamanya. Jadi meneliti, mengobati, menganalisa 30 tahun lamanya baru disebut profesor. Saya sendiri baru 23 tahun. Itu. Nah ini, makanya kadang teman-teman hanya cukup membaca buku seolah itu, oh saya ngerti, nggak bisa. Teori itu harus dibuktikan di lapangan. Itu baru mengerti, itu seperti itu. Itu kesulitannya di situ. Bukunya ada di tempat saya ada 5 jilid itu, tebal-tebal gitu. Biasanya malas baca itu. Mungkin tambahan nih untuk teman-teman tadi yang nanya ada bukunya nggak? Murid Bapak aja yang udah mau 20 tahun masih nggak dong kalau ketemu Bapak dimarahin ini kepiye gitu. Karena memang benar kata Bapak bilang cara membaca modul 1, modul 2, even kita tahu prakteknya nanti nggak mudeng. Ini Pak ada pertanyaan Pak, stroke paling ringan itu apa? Terus Bel Pasi itu termasuk stroke bukan? Stroke paling ringan itu apa? Bel Pasi itu masuk stroke bukan? Kalau Bel Pasi kan belum sampai ke stroke sebenarnya, beda sendiri. Tapi stroke bisa menimbulkan Bel Pasi. Maka kadang dia Bel Pasi saya kasih obat stroke karena masuk dari komposisi, dari gejala masuk. Walaupun dia belum stroke. Pak kan belum stroke, nggak ada masalah. Karena komposisinya pas untuk kasus itu, karena dia defisiensi. Nah, ramuan Bel Pasi sendiri ada yang tipenya panas, ada yang tipenya
tengah-tengah, lambungnya dingin tapi daerah yang lain dia panas. Itu saya yang punya itu yang di tengah-tengah. Kalau yang tipe ekses panas saya jarang pakai gitu. Karena yang ekses panas itu misalnya dia mulutnya mencong, kemudian bicaranya susah, lidahnya merah, yang tidak bisa diatasi dengan heat stroke, biasanya diatasi dengan ramuan stroke yang ada kalajengkingnya. Tuh, itu ada ramuan kuno itu. Saya tahu, saya pernah buat untuk resep percobaan. Sejauh mana itu diminum, terus bisa digantikan yang lain enggak. Kalau saya ada yang bisa menggantikan kalajengking atau kelabang, saya biasanya cenderung cari penggantinya. Dan ternyata bisa, maka saya buat stroke dengan tanaman obat aja gitu. Ramuan yang pakai tanaman, tidak binatang yang kayak gitu. Tuh. Makanya nanti ada madu yang dicampur sama kalajengking, dicampur sama kelabang, itu sifatnya mesti untuk orang yang lidahnya merah, ekses. Nah, kalau dikasih yang lidahnya putih mesti ngeblak gitu. Drop dia. Ini Pak, bila setelah stroke kaki dan tangan masih kaku sedikit, tapi sudah bisa bergerak dengan lidah lembab dingin, bisakah dipakai Moxa? Bisa, masih bisa. Bisa. Terus biasanya orang stroke itu ototnya kaku, mendek ya. Makanya dia kesulitan berjalan. Nah, kalau dia sudah berdiri dengan baik, itu belajar berdirinya cangsuang itu membantu banget. Karena apa? Dia menarik bagian yang lemah gitu, menguatkan bagian lemah. Atau nanti dalam posisi duduk, kalau kaki ya, posisi duduk itu telapak kaki ditarik pakai selendang, itu biasanya sakit di betisnya karena otot di situnya yang pendek, mengkerut itu. Nah, kalau tangan biasanya begini, ini tarikannya ke belakang biasanya. Ini kalau dia kayak gini, nah dipijitnya di sini, nanti dia kayak gini, megar. Tapi juga dia harus dilenturkan kayak gini terus. Terus banyak dipakai gerak. Terus ada lagi sebuah teknik sebenarnya untuk menggerakkan semuanya itu ketika energi manusia itu bergerak mengikuti rasaan kita. Maka ketika kita diam kayak gini, kita ngerasakan tenaga kita ke ujung jari semuanya bergerak. Kemudian membuka. Ini semua energi kita akan datang ke sini dan dia akan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Hanya manusia itu kadang disuruh kayak gitu enggak bisa. Belum dicoba dengan betul, dia sudah ngomong tidak bisa. Nah, ini yang menghambat itu. Maka berapa banyak orang yang lumpuh kemudian bisa berdiri itu karena dia punya keinginan kuat. Contoh aja, ketika dia lumpuh terus anaknya mau jatuh, tahu-tahu dia bisa loncat berdiri. Berarti apa? Di dalam tubuh dia pengen menyelamatkan anaknya, kemudian dia tidak tahu bahwa dia lumpuh gitu. Sesaat itu dia lupa dengan kelumpuhannya, kemudian energinya dia bergerak untuk menolong anaknya. Akhirnya apa? Dia bisa jalan. Walaupun nanti dilatih lagi gitu. Artinya apa? Manusia bisa seperti itu. Maka kita ngajarin tentang bagaimana cara bernapas. Kemudian bagaimana kita memasukkan napas itu dalam setiap sendi kita, pergerakan kita. Supaya kita bisa paling tidak tercegah lah dari kasus-kasus yang ada ini. Gitu. Oke, Pak Sahdil monggo mau nanya Pak Sahdil, silakan. Pak Sahdil, silakan. Yang mau ngomong Pak Sahdil. Pak Sahdil tuh yang angkat tangan. Mau ngomong Pak. Ya, monggo. Monggo Pak Sahdil. Atau saya dulu, Mas Mardi. Oh iya, oke, monggo silakan. Malah Cirebon. Sempat dibahas dulu kalau nggak salah banyak kasus pelawak meninggal karena stroke. Iya. Secara penjelasan saya lupa Pak, itu bagaimana dengan psikologis atau bagaimana ya? Karena banyak tertawa, kan tipenya tipe jantung itu. Berarti penyakitnya biasanya ke sana. Itu stresnya tinggi.
penyakitnya di pembuluh darah. Biasanya karena stresnya tinggi, hawanya banyak bercanda berlebihan, itu biasanya nyerangnya di jantung. Energi ke jantungnya itu tinggi. Nah, biasanya melupakan itu kalau nggak minum, rata-rata minum, terus ngerokok, kemudian Doping dan ya. sebagainya, doping lah. Jadi campur antara kelelahan, stres yang tinggi, energi yang berlebihan di atas itu. Kemudian yang kedua Pak, untuk kasus stroke yang sudah lama itu kan biasanya terjadi kekakuan. Iya. Nah, itu bagaimana untuk penanganan awalnya? Dari kita sebelumnya belum mengenal holistik. Ya. Ini biasanya kalau saya biasanya saya cari karena ini udah lama ya. Biasanya di sekitar otot-ototnya dia, terutama di area dalam yang lemah itu area dalam ya, mulai dari sekitar betis, kemudian naik ke lutut bagian dalam, kemudian di tangan juga, di bagian tangan kita bagian dalam-dalam itu biasanya kita selusuri. Nah, biasanya di situ sudah ada kayak sumbatan kayak jagung-jagung gitu loh. Nah, itu kalau kita urai satu persatu itu kemudian bisa kuat lagi otot di situ. Ini biasanya pergerakannya lebih intens, lebih banyak. Nah, masalahnya biasanya kalau ini stroke juga kan disebabkan satu pola makan, pikiran, terus rata-rata orang yang malas itu. Kalau dia orang yang aktif, biasanya emosinya tidak stabil, pola makannya yang perlu dibenahi biasanya. Dari emosi dan pola makan biasanya kalau yang olahragawan itu. Nah, kalau yang tidak olahragawan ya sudah jarang gerak itu, akhirnya jadi masalah. Gitu. Yuk, monggo yang lain mau nanya silakan. Izin tanya Pak tentang laju endap darah. Ya. Yang tinggi gimana? Karena kan minum jahe ada retakan apa Halo ini Suaranya suaranya hilang. Masih boleh Mas. Ya udah itu. Tadi penjelasan Bapak tentang enggak, maksudnya yang ditanyain apa saya sendiri nggak jelas ini karena suaranya nggak jelas. Halo? Ya. Silakan Bu, silakan. Tentang yang tadi Bapak jelaskan tentang laju endap darah yang tinggi. Ini tentang pekatnya darah tersebut karena adanya dingin. Bapak tadi sarankan Bapak sarankan untuk minum jahe. Pertanyaan saya, kalau di lidahnya itu ada retakan, apakah jahe ini bisa tetap masuk atau tidak gitu Pak? Yang karena sifat ini perhatikan yang disebut dingin mengeram. Dingin mengeram itu karena ada dingin mengeram di dalam tubuhnya dia. Biasanya kena faktor cuaca angin dingin, dingin basah, karena hujan, dan sebagainya. Maka ramuannya adalah jahe. Berbeda kalau dia dinginnya karena defisiensi. Ya, itu beda lagi. Karena jahe bukan tempatnya di situ. Oh iya. Nah, beda lagi dingin kering. Harus dibedakan dulu. Iya. Kan belajarnya belum selesai. Ya. Itu. Makanya iya, pada malas belajar holistik itu karena nggak selesai-selesai. Saking banyaknya pelajarannya. Pak, ada yang nanya nih. Warna ungu atau kebiruan
itu termasuk merah yang sangat tua atau ke arah pucat? Ungu itu stagnasi. Stagnasi itu dibagi dua. Stagnasi karena kering sekali. Ini biasanya lidahnya kering. Merah kering, ungu kering. Nah, stagnasi karena dingin. Biasanya lidahnya basah. Nah, itu obatnya beda. Itu. Sama-sama terjadi stagnasi darah. Darahnya ngumpel. Oh, stagnasi itu darahnya menggumpal gitu loh, ngumpul. Iya. Biasanya pekat, Pak. Oh, pekat ya. Iya. Ini berarti diberi cairan ya, yang mencairkan ya. Kalau dia lidahnya tipis, ada dua. Perbanyak minum. Yang kedua, minum pengencer darah. Jadi pengencer darahnya untuk mengencerkan, ketika sudah diencerkan, dia butuh cairan kan. Tapi kalau cairannya cukup, dia cukup minum pengencer darah. Tanpa dikasih minum yang banyak, karena apa? Dia sudah mencukupi cairan di dalam tubuhnya. Saya melihat darah lidah kawan saya itu tebal dan ungu gitu loh. Ungu, terus dia tebalnya ungu itu basah atau kemudian cenderungnya kering, Pak? Kelihatannya agak kering gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Kalau kering itu biasanya dia ngelihat, kalau basah itu kan kayak daging yang masih ada airnya. Kalau kering itu kayak daging dendeng itu, yang sudah dijemur warnanya kan semakin gelap itu. Wah, ini gelap kelihatannya ya, gelap. Gelap kering. Kalau gelap kering berarti kasih pelancar darah, airnya harus dicukupi. Oh, ini karena kering ya ini ya. Ya, berarti ada dua teknik ya, yaitu cukupi air, kasih pelancar darah. Nah, kalau dia kasih ramuan pelancar darah, tubuhnya kurang cairan, itu juga tidak cepat selesai. Karena apa? Ketika dia diencerkan, kemudian air juga tidak masuk menjadi plasma itu, ya juga jadi masalah juga gitu. Makanya syaratnya dua. Tapi kalau dia lihat lidahnya masih basah, masih normal, bagus, tidak menunjukkan kekurangan cairan, cukup pengencer darah saja gitu. Tapi Nah, kalau lidahnya dingin, pengencer darahnya pakai minyak ikan biasanya. Oh, itu kalau lidah dingin ya, biasanya pakai hati ikan hiu yang hiu botol itu. Itu yang cepat. Atau Livertran itu ya bisa ya. Gimana? Kan dulu ada minyak ikan yang namanya Livertran itu loh. Boleh, Mak. Yang penting dia tinggal di daerah dingin. Kayak misalnya ikan kod itu salmon yang berada di daerah dingin, itu biasanya dia cukup kuat, cukup hangat. Makanya pada lidah yang ungu tapi basah, ini biasanya saya pakai minyak ikan. Jadi dapat tidak ya, ini kan untuk menjaga kesehatan. Ya. Melihat, ini seperti tadi melihat kawan ya, dia sih tidak stroke ya. Nah, ibu sebaiknya, perempuan ya, ibu sebaiknya saja minum yang banyak, dan kalau bisa konsumsi Livertran. Ini kan supaya jangan ada apa-apa. Tepat tidak nasihat itu? Atau ya? Kalau dia lidahnya kering nggak boleh, Pak. Oh, kalau kering nggak? Ya, kalau lidahnya kering justru minyaknya minyak, kalau lidah kering betul ya, minyaknya minyak zaitun, minyak kelapa VCO itu bisa. Oh, VCO ya. Ya, tapi kalau lidahnya pucat itu minyak apa sauda, minyak ikan itu yang dipakai. Nah, seperti minyak itu tadi itu harus dikonsumsi gitu atau dapat digunakan untuk masak ya? Masak bisa. Cuma nanti kalau dimasak dia bercampur kan, bercampur jadi nanti kekuatannya agak beda. Nah, kalau dicampur dalam bentuk makanan kekuatannya itu biasanya berkurang, dia menjadi penjagaan biasanya. Kayak bawang putih untuk penjagaan dalam bentuk masakan, dia untuk penjagaan jangka panjang. Maka kita makan bawang putih yang untuk masakan itu bisa seumur hidup kita. Tapi kalau bawang putih murni dijadikan obat, itu biasanya tidak jangka panjang. Karena apa? Itu mengiritasi mesti, karena kandungannya terlalu kuat. Nah itu bedanya di situ aja, Pak. Oh iya, ya. Dosis tinggi gitu ya. Oke. Pak, racun kalajengking sifatnya dingin kering ya? Dingin kering. Benar.
Berarti cocok untuk lidah yang lembab panas, Pak ya? Ya. Oke. Pak, ketika kekurangan cairan, apakah bisa pakai Oralit? Bisa. Oralit kan penggantinya, misalnya Oralit kan pengganti air kelapa sebenarnya. Makanya pada orang yang diarenya karena kayak desentri, itu obatnya air kelapa sama lidah buaya biasanya kalau saya. Itu cepet lah, hitungan 1 hari 2 hari sudah sembuh biasanya, insya Allah. Nah, itu. Kalau benar-benar desentri ya, biasanya demam, terus sebentar-bentar BAB-nya berlendir, terus betisnya panas, kakinya panas. Tapi kalau diare karena kedinginan, ya, karena kedinginan, hawa dingin, diare dengan tidak ada bentuknya, kayak encer kayak gitu, air, nah itu tambah parah. Oralit pun tidak masuk itu biasanya. Hentikan karena kadar airnya terlalu tinggi di dalam usus, maka dikasih ramuan yang sifatnya pekat. Maka munculnya daun jambu, pala, kunyit, jahe. Terus biasanya untuk mengurangi gas, ini jahenya bisa dibakar atau beras yang kemudian direndam air, kemudian sudah direndam di sangrai. Nah, itu ditambahkan itu untuk menyerap gasnya biasanya. Buang kelembaban. Monggo Bu Upi, silakan nanya yang angkat tangan. Bu Upi Afifah, silakan. Terima kasih. Ada ibu itu stroke karena pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah. Habis itu ke rumah sakit, habis itu jadi pecah pembuluh darah dan akhirnya stroke separuh. Stroke separuh itu stroke-nya lebih ke lemes, Pak. Lemes semua. Tapi udah 5 bulan lebih ini BAB-nya harus dicongkel. Jadi agak susah gitu. Minumnya makanya banyak enggak? Kalau untuk minum waktu itu pakainya lebih ke susu. Untuk minum makan sih agak dikit sih, Pak. Ya. Awal-awal makan itu pakai selang, tapi sekarang udah ini tapi agak dikit. Gitu. Biasanya itu kasus defisiensi. 1, defisiensi. Ketika udah defisiensi, tandanya stroke-nya itu lemas, nggak bertenaga. Kemudian karena defisiensi, gangguannya itu mesti di sistem cerna dominan. Di sistem cerna itu dia tidak haus, minumnya kurang sehingga dia dehidrasi. Ketika dehidrasi, akhirnya gerak peristaltiknya juga karena dia lemah, gerak peristaltiknya pasti juga lemah sehingga tidak mampu mendorong feses untuk keluar. Sudah isinya tidak ada, ketidakmampuan mendorong keluar, kemudian cairan kurang karena malas minum. Karena memang tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar. Kaki cenderung dingin. Nah, ini yang harus dirubah adalah pola makannya dirubah. Biasanya kalau kayak gini kita kasih kuning telur mentah, kemudian dikasih ramuan tonikum, terus airnya ditambah sedikit demi sedikit dengan air yang hangat. Nah, itu nanti feses akan terbentuk lagi, gerakan peristaltik juga menjadi lebih kuat. Nah, kalau ini dipenuhi, maka energi di otot-ototnya juga dipenuhi. Maka ketika energi otot itu dipenuhi, maka yang terjadi gerakan dia menjadi lebih aktif. Kemampuan dia berpikir, berbicara juga bagus. Nah, kita menghendaki obat dimasukkan, tapi makanan tidak masuk juga. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus satu, jadi melihat. Makanya ketika kita melihat, saya baru menulis satu postingan, kalau orang naik mobil, nggak ada orang naik mobil itu fokus, itu nggak ada. Naik mobil itu dia melihat semua. Di depannya dia harus dilihat, kanan, kiri, belakang, dia sekali-kali harus dilihat itu. Dan ngelihatnya tidak ada fokus, ngelihatnya itu sekedarnya. Jadi melihat sekedar dia tahu. Misalnya dia berpapasan ada tulisan, dia nggak ngelihat tulisannya dengan jelas, tapi ada tulisan, tulisan apa gitu.
Itu kalau tulisannya gede baru kelihatan. Nah, itu sekilas lihatnya. Begitu dia fokus melihat tulisan, mesti yang di depan nggak kelihatan. Maka yang terjadi kecelakaan. Nah, ini sama. Ketika kita fokusnya di tensinya, kita mikirin nurunkan tensinya, kita lupa yang menyebabkan tensi itu apa, pola makannya bagaimana, selama ini dia emosinya bagaimana, dan sebagainya. Hal-hal yang lain jadi hilang. Maka kalau melihat satu kasus di lapangan, maka lihat semuanya. Dari awal itu dilihat semuanya. Maka kita akan bisa menarik benang merah dari tanda gejala hal apapun yang muncul di sekitar kita untuk bisa membuat satu kesimpulan terhadap persoalan itu. Itu. Ngaten. Baik, terima kasih Pak. Yeah. Ada lagi? Yang untuk tensi tadi rendah, untuk menaikkannya dengan makanan apa Pak? Yang enak, daging. Orangnya itu makan sering makan telur mentah juga soalnya. Nah, telur mentah tensinya kok rendah, biasanya jarang gerak dia. Iya, ya memang jarang gerak. Nggak bisa gerak. Oh, si yang stroke-nya itu? Dia lagi stroke? Ya, lagi stroke. Oh, itu pakai tonikum. Oh, pakai tonikum, Pak. Ya. Oh, kalau untuk sementara nih, Pak, misalkan kita kasih daging-dagingan sop, itu boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau lidah pucat lah ya. Iya, lidahnya pucat. Ya, nanti ada rempahnya yang sifatnya hangat, itu kasih minumnya air hangat terus. Oh iya. Ini makanya bikin aja grup untuk konsultasi. Nanti biar paling tidak kita bisa melihat. Iya, siapa? Kayaknya harus gabung sama Pak Komarudin nih. Emang gimana tinggalnya, Mas? Pemalang, Pak. Oh, Pemalang. Ya, Kemarin Pemalang ke Batamnya kejauhan nih, Pak Komar itu. Kemarin mau ikut tapi karena ada halangan. Oh iya. Mas Haji ikut, Mas Haji. Ayo Mas Rio, silakan Mas Rio, monggo. Mas Rio Iskandar, monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana, Mohon Mas? izin nanya Pak. Ini ada kasus pasien Pak. Setahu saya kan biasanya kalau kolesterolnya tinggi itu biasa kan tensinya Pak. Tetapi ini pasien tensinya lebih cenderung rendah gitu Pak. Kolesterol dia selalu naik gitu Pak. Dilihat dari lidahnya pucat gitu Pak. Nah itu gimana untuk solusinya tuh Pak? Olahraga. Olahraga Pak ya? Iya, kalau mau olahraga hilang kok. Ya kata kuncinya cuma dia kurang gerak. Kalau mau gerak hilang. Oh, untuk herbalnya atau untuk apanya ada Pak? Nggak usah. Ada. Cuma itu ketika dia tidak gerak, minum herba, kolesterolnya bisa selesai. Tapi masalah utamanya selesai nggak? Otot-ototnya tidak digerakkan dan sebagainya. Masalahnya terus sistem cernanya juga karena dia tidak olahraga, sistem cernanya juga tidak dinamis. Otot-otot di perut juga tidak digerakkan. Jadi masalah. Padahal Allah menciptakan organ gerak itu untuk diapakan? Untuk digerakkan. Nah kalau nggak digerakkan gimana? Terus mintanya sehat. Aneh nggak? Iya, Pak. Disuruh murah, suruh olahraga saja murah, insya Allah sembuh. Tapi enggak mau, mintanya obat. Lucu enggak kira-kira? Iya, Pak. Saya penjual herba, tapi saya tidak semata-mata itu yang kita kerjakan. Karena kalau saya kasih herba, dia tahu enggak masalahnya? Enggak tahu kan? Nanti ketika kolesterolnya tinggi, nyari herba enggak? Iya. Yang dicari herbanya kan? Dia tetap tidak mau olahraga kan? Makanya saya jelaskan dulu semuanya. Kalau sudah dijelaskan semuanya, dia milih herba, suatu saat dia bermasalah tinggal saya tunjuk. Yang salah siapa?
Kalau nanya ke saya lagi, saya tanya, udah olahraga belum? Belum, olahraga dulu, saya bilang. Itu Pak, korelasi antara kolesterolnya selalu naik dan tensinya cenderung menurun itu kenapa Pak ya? Ya geraknya kurang kan. Kalau kolesterol itu kan gangguannya di sistem cerna. Metabolisme yang tidak bagus itu menyebabkan asam urat, kolesterol, gulanya tinggi. Kenapa tidak dibongkar dengan baik? Kenapa tidak dibongkar dengan baik? Tidak ada kegiatan yang menyebabkan itu terjadi. Itu yang pertama. Kemudian persoalan ini juga akan menyebabkan gangguan di arus masuk dan arus keluar. Arus masuk sistolik diastolik itu arus masuk keluar. Itu menyebabkan tekanan tensi itu bisa turun atau naik. Nah ini biasanya kasusnya defisiensi karena lidahnya pucat kan. Berarti kan dia kurang gerak, jantungnya kurang mompa. Ya karena dia kurang gerak kan jantungnya cuma kayak gini aja. Males kayak gitu. Jadi efek yang lebih parah nanti ke jantung itu Pak ya? Ya semua, nanti ginjalnya kena, jantungnya kena, parunya kena. Insya Allah. Jadi penyakit mager, malas gerak. Coba aja sekarang ya, lansia-lansia itu atau orang-orang yang muda yang tadinya suka olahraga, terus mulai menikah, kerja, enggak gerak. Banyak masalah enggak mulai? Pengen lihat lagi kayak gini. Lihat aja tentara polisi yang berada di batalion. Sehat enggak? Sehat Pak. Padahal makannya istilahnya sampah lah. Semua dimakan. Betul nggak? Betul. Tapi Pak, dia terselamatkan dengan apa? Gerak. Begitu dia kemudian tidak di batalion lagi, dikirim ke Kodim atau Polsek, mulai nggak geraknya kurang? Kurang, perut nah, sakit. setahun kemudian tensi tinggi, stroke, kolesterol. Makanya tetap, tapi olahraganya kurang. Pengen tahu di situ aja. Tapi pada pensiunan dia sudah tidak di batalion, dia di Kodim, tapi kemudian atau dia pensiun jadi tentara, tapi dia rajin bergerak karena senang olahraga. Kira-kira sampai tuanya sehat enggak dia? Sehat. Nah, pertanyaan saya, yang bertanya ini yang di sini olahraga enggak gitu. Olahraga Pak. Yang juang 10 menit, yang juang 10 menit. Yang juang cuma 5 menit, berarti 23 jam 55 menit itu tidak bergerak. Hanya 5 menit untuk Changsuang. Ditambah sholat paling gitu. Ya, 1 jam lah Pak. Hitungan ini makanya kita nih tugas pengobat yang paling berat itu satu, menjadi contoh. Jadi kalau nyuruh pasiennya olahraga dia tidak olahraga, kabur maktan enggak? Ya balik kan? Nyuruhnya satu, baliknya banyak. Ada lagi? Monggo. Pak Sahdil, monggo mau nanya. Mau tanya Pak. Itu kalau Zhang Zuang baru 2 menit pahanya udah pegel banget, itu kenapa ya Pak? Ya berarti kan pikiran itu bisa membuat kita itu menjadi tahan atau tidak. Kalau kemudian dipikirin tambah pegel, itu akan tambah pegel. Gitu Pak. Iya, ini kenapa? Energi itu mengikuti pikiran kita. Misalnya saya tangannya di sini, ini bisa saya tahan sampai 10 menit ya. Tapi ketika saya lagi nggak sabar, nggak lagi enjoy, kemudian saya lama bener, ini pegel banget. Tapi kemudian ketika saya lawan, dah biarin aja lah, biarkan, nggak usah dipikirin, pegelnya hilang. Jadi yang membuat kemudian persoalan itu menjadi berat atau tidak, ketika pikiran kita, mindset kita itu merasa itu berat. Berat. Saya awal belajar Changsuang 40 menit.
sampai kemudian 1 jam sampai 1,5 jam. Itu awal-awal saya belajar langsung segitu. Wah, itu membuang rasa bosan 1 jam itu kan beratnya di situ, stresnya di situ. Ini baru 5 menit, itu baru 2 menit udah aduh. Mesti mentalnya lemah ini biasanya. Oh, Mas Dedi itu Cangsuang sudah 40 menit itu sudah 1 tahun ada nggak? Tahun Pak, alhamdulillah Pak, istiqomah, doain ya Pak. Setahun alhamdulillah. Bu Lilis mau nanya, silakan Bu Lilis Batam. Bu Lilis Batam mau nanya. Pak Sahdil, silakan Pak Sahdil. Ini ada kalau anak umur 10 tahun, perempuan telapak kaki suka basah. Ini kalau dia normal, anaknya normal, makannya bagus, lidahnya juga merah, normal. Ini biasanya apa ya namanya, keringat berlebihan yang muncul di ujung-ujung lokasi paling jauh, berarti di kaki dan tangan. Ini ada ramuannya kok, yang namanya penghenti keringat. Itu biasanya kalau minum itu nanti berhenti. Jadi ramuan ini ada di buku, tapi jarang kasusnya. Ini saya buat ketika saya ketemu seorang guru olahraga yang setiap hari itu ganti bajunya, kaosnya itu sampai 5 kali. Karena sekali basah ganti lagi, basah ganti lagi. Nah, ini saya buatkan ramuan itu yang namanya penghenti keringat. Alhamdulillah begitu minum itu menjadi normal lagi, keringatnya jadi normal. Dan itu saya gunakan untuk keringat di kaki dan tangan yang kadang sampai netes-netes itu alhamdulillah juga hasilnya bagus. Itu baru ramuan itu bertahan sampai 15 tahunan lebih kayaknya itu. Itu ramuan lama karena saya dapat kasus, kemudian saya carikan solusinya, saya cari-cari di kitab ramuan yang kuno, kemudian saya coba membuatnya, kemudian alhamdulillah ternyata sesuai dengan tulisan yang ada di dalam buku ramuan kuno tadi. Jadi saya membuktikan memang itu bisa menghentikan keringat yang berlebihan. Termasuk ramuan penghenti ASI, saya membuat ramuan penghenti ASI karena bayinya meninggal. Begitu minum nggak nyampe seminggu, nggak nyampe 2 hari atau 3 hari itu sudah ASINya langsung berhenti tapi juga tidak masalah gitu. Pak, mohon maaf menyambung yang banyak keluar keringat itu biasanya sebabnya apa ya? Ada anak umur sekitar 17 tahun itu selalu basah telapak tangannya. Itu dikatakan penyakit-penyakit, tapi anaknya normal biasanya. Kalau dia disebut penyakit karena jantungnya lemah, mesti ada palpitasi. Ada gangguan tidur, ada palpitasi yang menunjukkan gejala khas penyakit jantung. Tapi kalau dia normal, ya secara fisiologi itu dia tidak seperti orang biasa gitu. Jadi berlebihan. Saya belum menemukan kalimat yang tepat untuk menggambarkan ini. Tapi kalau di buku disebut, oh ini sistemnya aja yang abnormal, tapi secara umum tubuhnya normal secara umum itu. Maka dia dikasih ramuan penghenti keringat. Nah, ramuan penghenti keringat itu kalau melihat dari komposisinya larinya ke jantung, limpa, paru, tiga poin ini. Tetapi yang sifatnya dia untuk sirkulasi airnya itu diatur lagi lah, caranya dia mengatur gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi penelitian untuk teman-teman yang di kedokteran itu tentang mekanisme ini. Bisa dapat mau profesor mau S2 itu neliti tentang ini karena nggak ada yang meneliti dan ini ada obatnya dan bisa insya Allah bisa sembuh gitu. Itu bagus itu sebenarnya. Jadi nggak mesti masalah jantung ya, nggak mesti. Tapi yang mempengaruhi ya 3 organ ini biasanya. Kalau lihat dari komposisi ramuannya, terus arah kerja ramuannya itu ke situ.
salah satu yang bisa dipakai itu kalau jenengan di desa tapi punya pertanian organik, untuk menghentikan keringat yang berlebihan itu akar padi. Akar padinya di bagaimana kan? Direbus. Oh. Akhirnya diminum. Tapi yang ini ya, yang tidak kena pestisida. Pestisida, oh ya, harus organik. Organik. Ya. Berarti beras Pak Eko dong Pak. Nah, iya. Yang organik lah, yang mana aja lah terserah. Gitu. Yuk satu pertanyaan lagi yuk. Sebelum kita close. Yang mau tanya satu lagi silakan. Kalau keringat dingin yang berlebihan, enggak bisa. Kalau keringat dingin yang berlebihan ini defisiensi. Jadi defisiensi itu ada dua. Defisiensi energi dengan tidak bisa mengeluarkan keringat, biasanya dikasih ramuan yang hangat, kemudian yang membuat dia keringatnya keluar. Begitu keringatnya dia keluar, enak. Ada yang orang yang keringat, kalau dia keringat dinginnya keluar, kemudian drop, lemes. Itu tanpa sebab, kemudian langsung lemes itu, karena keringat dingin keluar. Nah ini defisiensi, dikasih ramuan yang tonikum tapi tidak boleh merangsang keringat itu keluar. Jadi keringatnya ditahan dulu. Diangeti dulu sampai kondisi tertentu baru keringatnya akan keluar sendiri ketika sudah normal. Nah itu tidak boleh. Makanya orang yang keluar keringat dingin ini lidahnya pucat, nggak boleh minum jahe, kencur yang sifatnya merangsang keringat. Atau minum air putih hangat yang kalau minum itu terus keringetan, itu enggak boleh. Atau yang pedes-pedes enggak boleh. Oh iya Pak, terakhir, apakah itu menandakan kelemahan jantung Pak, yang misalkan sedang agak panik gitu, ada barang yang hilang atau apa, tiba-tiba keluar keringat dingin dari... iya, betul. Biasanya jantungnya lemah. Kalau jantungnya lemah, ingat ya, ini rumus ya, dipegang dulu. Masalah nanti ngertinya nanti, tapi dipegang. Kalau penyakit yang sifatnya dingin, defisiensi, dingin, lemah, gitu, lidahnya pucat, itu selalu biasanya yang membawa adalah perut, gangguannya di sistem cerna. Yang kedua, penyakit yang sifatnya panas, kurang kosong, kekurangan darah, kekurangan cairan, atau ada panas ekses, ini biasanya dari liver. Maka di dunia pengobatan TCM itu dikenal dua mazhab. Satu mazhab limpa lambung, satunya mazhab liver. Jadi semua penyakit karena stres, semua penyakit karena stres dari liver ini, yang satu. Yang satu, semua penyakit karena pola makan, sistem cerna yang bermasalah. Nah, kalau kita dua-duanya dipakai. Artinya bisa dari ini, bisa dari ini. Nah, makanya semua penyakit yang berasal dari perut itu, nanti kalau ke paru, mesti parunya dingin. Masuk ke jantung, mesti jantungnya energinya lemah. Masuk ke ginjal, ginjalnya juga lemah. Maka semua tonikum mesti melibat tonikum yang sifatnya menghangatkan tubuh, membantu membentuk energi, selalu menghadirkan apa? Selalu menghadirkan energi di sistem cerna. Maka limpa selalu diikutkan. Tapi penyakit yang sifatnya panas selalu menghadirkan liver. Nanti kalau penyakit paru dari liver, mesti parunya kering. Emfisema atau TBC dengan paru yang kering. Nah, kalau dia ngenainya di jantung, jantungnya berdebar-debar, kemudian jantungnya cepat kosong atau kosong dari darah, atau jantungnya panas. Kalau dia ke ginjal, ginjalnya panas, ke lambung, lambungnya panas itu. Jadi penyakit itu bisa dilihat, dia mau ikut ke limpa, maka penyakitnya semua organ jadi dingin, dia ngikut ke liver, semua organ jadi panas, baik panas kosong atau panas penuh. Nah ini bedanya di situ. Itu pegangan saja aja. Karena apa? Kalau jenengan nanti belajar herba, nanti akan ketemu rumus itu. Rumus itu. Nah rumusnya cuma itu. Makanya
Kalau kita ngelihat lidahnya pucat, sistem cerna mesti harus diikutkan. Dia penyakitnya jantung, sistem cerna harus ikutkan. Karena apa? Energi itu dibentuk di perut. Nah, energi dibentuk di perut, bagaimana kalau energi tidak terbentuk, paru bisa mendapatkan energi untuk menghisap, membuang, bagaimana jantung itu untuk berdenyut mengedarkan, bagaimana fungsi ginjal bekerja menyaring, bagaimana nanti usus besar, usus kecil bekerja, itu kalau energinya lemah. Berarti kan sumber energinya dari perut. Kalau itu beres, maka yang lain beres. Kalau ada hipertensi, ada gula, maka perbaikin energi perutnya. Nanti tensinya turun, gulanya juga turun. Saya ini cerita, saya punya murid, seorang dokter, memang untuk meyakinkan dengan pola yang agak berbeda itu butuh waktu. Dia belajar sama saya 1 tahun, kemudian sekarang jadi agen saya, agen ya apa-apa pakai produk saya. Nah, munculnya itu ketika tempat latihan itu ibunya hipertensi. Maka dia tak suruh Nancy, kemudian saya kasih ramuan saya. Tungguin 1 jam, begitu ditensi lagi sudah turun 20. Jadi 190 jadi 170, hanya 1 jam. Baru dia, kok cepet ya kerjanya. Nih, tapi wajahnya ibunya itu enggak drop dan sebagainya. Nah, baru kemudian dia membawa pasiennya yang temannya sendiri, keturunan Arab, dia Cina sebenarnya ini, Cina mualaf. Itu kemudian bawa temannya orang Arab, tensinya tidak pernah turun. Dia kasih obat nggak pernah turun, hanya dibawa ke tempat saya. Pas pelatihan itu di siang hari, bahwa kemudian ketika cerita saya tanya, ada gangguan pencernaan nggak gitu? Ada. Nah itu masalahnya di situ. Terus saya kasih ramuan penurun tensi yang arahnya memperbaiki sistem cernanya. Nah habis itu dia normal tensinya. Nah itu baru kemudian titik baliknya beliaunya jadi percaya. Nah kemudian ada lagi yang saya ketemu orang Cina, dapat dari temannya Arab juga. Dia pedagang martabak, dia datang ke Klaten, sudah ketemu dokter spesialis 5. Tensinya nggak pernah bisa turun normal. Kemudian ketika datang, kemudian saya tanya, ada gangguan pencernaan? Iya, itu masalahnya di situ. Kemudian saya ceritakan tentang terbentuknya hipertensi dari sistolik, diastolik, kemudian bagaimana hubungannya dengan sistem cerna, dengan paru-parunya, itu mulai dari sirkulasi kecil dan sirkulasi yang besar tadi. Kemudian kita kasih ramuan yang namanya Eaglewood, begitu dikasih minum itu alhamdulillah stabil, normal. Nah, akhirnya dia datang terus. Kenapa? Baru kali ini ada yang bisa menjelaskan tentang proses itu, tentang kasusnya, kemudian hasilnya juga signifikan. Itu seperti itu. Ini gambaran. Ini aja saya butuh waktu panjang dan lama untuk memahami ini. Dan saya memahami tentang hipertensi ini justru bukan di ketika di pengobatan Chinese itu saya mentok, nggak bisa jelasin. Saya justru belajar anatomi. Begitu belajar anatomi baru nyambung, baru dong. Jadi bagi teman-teman yang sudah dokter, anatominya dikuasai, diperdalam lagi, sambungkan dengan holistik, sambungkan dengan data-data yang ada, nanti akan jadi lebih akurat lagi gitu. Jadi jangan kemudian sudah belajar holistik atau belajar TCM, kedokterannya dibuang, itu salah. Karena justru di akhir-akhir ini kita ini revisi buku kita itu hampir sebagian besar itu dari buku kedokteran. Itu. Jadi dari kita membedah lagi anatomi. Itu didetailkan tentang anatomi karena semuanya nyambung, semuanya masuk. Karena ilmu Allah itu tidak boleh bertentangan. Masa kedokteran barat dan kedokteran timur itu ilmunya Allah, dua-duanya ilmunya Allah. Kok bertentangan? Tidak ada benang merah untuk menyatukan. Itu ya lucu, aneh gitu. Kalau bagi saya, makanya tak pelajari semuanya, prinsipnya bagaimana bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Maka teman-teman semua, ini nasihat saya, closing nasihat saya, tidak bisa Anda menjadi orang hebat ketika tidak memikirkan derita orang di sekitar kita. Orang hebat itu lahir dari kepedulian terhadap persoalan. Jadi kalau jenengan belajar holistik, kan
persoalan lingkungan kesehatan kita, maka Anda akan dapat ilmu holistik itu dan dapat ilmu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Allah akan kasih, Allah akan beri. Tapi kalau Anda belajarnya hanya untuk nyari uang, Anda akan dapat uangnya, tapi jenengan tidak akan mendapatkan ilmu yang sampai dalam itu. Kalau jenengan mencari ketenaran, ya ketenaran didapatkan, tapi ilmu yang dalam tidak akan didapatkan. Tapi kalau Anda memikirkan belajar untuk menyelesaikan persoalan yang begitu banyak tidak terselesaikan di luar, jenengan akan dapat uang, akan dapat ketenaran, walaupun itu nggak dicari. Itu yang penting yang perlu saya sampaikan, supaya jenengan dalam bab niat untuk belajar itu sudah benar dulu, baru nanti Allah kasih hal-hal yang jenengan pengen pahami. Insya Allah demikian. Oke. Baiklah teman-teman, itu closing dari guru kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang mau ikut kelas bedah kasus tuntas stroke di Batam, boleh kontak WA saya untuk tanya-tanya di 0812 7181 5979. Ya, boleh tanya tentang kelas stroke di Batam dengan saya. Nah, sekedar tambahan, seperti Gurunda kita bilang malam hari ini, jujur 5 tahun lalu modul 1 itu 200 halaman. Sekarang Masya Allah udah 1000 halaman ya Pak ya. Yeah. Itu. Dan itu pun bukunya itu untuk teman-teman bisa boleh punya jika sudah ujian CAHTM ya Pak ya. Belum lagi nanti standarisasi sama Pak Pujinya seperti apa ya. Jadi kita di sini sebagai murid beliau itu every year itu setiap tahun selalu murojaah, kalau ketemu ya dimarahin. Kenapa ini, kenapa itu ya. Jadi ya setelah tutup mata baru kita selesai belajar ya Pak ya. Itu tugas kita. Ya monggo teman-teman yang mau ikut kelas stroke di Batam, boleh WA saya di 0812 7181 5979. Jazakallah untuk Pak, Bapak. Semoga sehat terus ya Pak ya. Insya Allah ketemu lagi Pak di Batam, amin. Ketemu lagi di Pulau Tertua, amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Mas Fedi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kasus keringatan akhirnya terjawab. Matur nuwun Pak Puji. Assalamualaikum.